kemarin itu sudah ada laporan Pak sebelum pelaksanaan rapid test besok? Iya, sebenarnya yang ditemukan positif kemarin itu adalah hasil tracing ya. Kan ada satu PMI yang positif, lalu di tracing. Setelah di tracing, dilakukan rapid, kemudian ditemukan reaktif atau positif, maka diambil posisinya sudah di Bapelkesmas, kita lanjutkan dengan tes swab menggunakan PCR, sehingga ketemulah itu yang positif 8 orang itu. Jadi 8 orang itu sebenarnya sudah hasil tracing. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Saya komunikasi terus dengan Bupati Bangli. Tadi pagi, tadi siang juga saya komunikasi lagi untuk memastikan bahwa harus terus-menerus dilakukan pencarian, ya, penemuan dengan siapa saja yang pernah kontak. Karena itu besok akan dilakukan rapid test terhadap seluruh Krame, Banjar, Serokadan itu. Dan juga ada 2 banjar yang lainnya yang jumlahnya itu mencapai 2.300 orang. Kita akan fasilitasi untuk melakukan rapid test, tentu dengan tetap menjaga physical distancing. Ya, karena itu saya sudah sampaikan kepada Bupati Bali, proses rapid testnya ini harus memperhatikan physical distancing. Maka harus diatur waktunya dan juga tempatnya sehingga tidak ada kerumunan orang. Prioritasnya ada, yakni diprioritaskan terlebih dahulu kepada keluarga dekat di mana ditemukan orang-orang positif itu. Yang lainnya atau sisanya bisa dilakukan belakangan. Demikian juga yang di Karangasem, di lingkungan Padangkertel, saya sudah komunikasi tadi dengan Wakil Bupati Karangasem, dengan pejabat Sekda Karangasem, mulai tadi pagi sudah dilakukan pendataan atau tracing. Sehingga dengan datanya lengkap, maka besok juga akan dilakukan rapid test terhadap hasil pendataan tadi. Proses nama sore Pak menyambung tadi yang disampaikan jadi kita lihat untuk yang di Bangli sudah cukup sekitar 2.300 Pak ya, yang besok akan di rapid test yang di Surakarta. Terus yang di Padalarta itu rencana berapa orang Pak dari kasusnya itu Pak? Ya. Jadi yang di Surakarta itu sebenarnya menurut Pak Bupati ada 3 banjar. Di sana ada 100 lebih PMI. Nah, 3 banjar itulah semuanya diupayakan untuk dirapid. Dilaporkan tadi jumlahnya sekitar 2.300. Tetapi menurut hitung-hitungan saya tidak akan bisa selesai 1 hari. Nah, mungkin 2.300 selesai 1 hari. Maka harus ada prioritas. Jadi yang besok diprioritaskan adalah orang-orang yang kontak dekat itu. Sisanya dilanjutkan besoknya lagi sampai tuntas. Sedangkan untuk Karangasem, baru saja saya komunikasi dengan pejabat sekdanya, itu sedang masih berjalan proses pendataannya. Tetapi apapun hasilnya, besok sudah harus mulai rapid test. Angka yang pasti kita dapatkan besok. Intinya semua harus kita temukan. Jadi kita temukan, kita pilih, kita isolasi, lalu kita upayakan untuk sembuh. Kemudian balik lagi Pak terkait dengan masalah pemeriksaan, saya mengonfirmasi dengan Pak Sekda terkait yang pasien asal Mataram yang sedang dirawat di RSPTN Unut. Karena ada 2 hasil lab yang berbeda hasilnya Pak. Pertama hasil lab kes di Sanglah itu yang negatif dengan PCR, hasilnya negatif SARS-CoV. Sementara lab kes yang di Mataram dia positif, sehingga di Mataram dimasukkan sebagai kasus positif. Nah, bagaimana informasi dari Pak Sekda sendiri? Ya, sebenarnya kalau sama-sama metodenya PCR mestinya hasilnya sama. Tetapi perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, untuk memastikannya adalah harus dengan melakukan pengulangan. Ya, sekurang-kurangnya 3 kali diulang untuk memastikan. Kalau baru 1 kali, 2 kali memang kadang-kadang berubah. Nanti kalau sudah 3 kali konsisten hasilnya, itu baru bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Itu hal yang biasa. Di wilayah kan juga ada kejadian hari ini positif, besoknya negatif. Ya. Tetapi kalau dilakukan berturut-turut, nanti pada berapa kali ditemukan hasil yang konsisten, artinya positif, maka itu positif. Negatif, jadi negatif. Tapi kalau positif, negatif, kita harus ulangi terus sampai menemukan hasil yang konsisten. Jadi tetap kan dirawat di Unut ya? Iya. Sementara kan iya. Kalau sudah dirawat di ruang isolasi, maka swabnya itu diambil sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali sekurang-kurangnya diambil swabnya, diuji lab. Nanti kalau kedapatan konsisten hasilnya, nah
itulah yang benar. Terakhir Pak, dari saya Pak, terkait dengan PMI, kemarin kan sudah ada pengulangan lagi. Sementara informasinya sudah 10.000 lebih yang PMI yang akan pulang, sudah pulang, dan sedang dilaksanakan rapid test tahap kedua bagi yang setiap harinya. Sudah ada informasi Pak berapa gambaran hasil rapid test tahap kedua ini bagi yang 10.000 lebih mungkin yang sudah dijalankan? Ya, rapid test tahap kedua sedang berlangsung dan kabupaten kota juga semuanya sedang melakukan rapid test. Dukungan rapid test kitnya itu kita berikan dari provinsi. Yang dilaporkan kemarin itu ada yang positif, itu adalah hasil rapid test yang kedua. Dari Buleleng dilaporkan juga ada, dari Kelungkung dilaporkan ada, itu hasil rapid test kedua. Termasuk juga yang dari Bali dan Karangsem, ini adalah rapid test kedua bagi PMI-nya. Sekarang sedang berlangsung semuanya. Setiap kali ada laporan yang reaktif atau positif pasti dilaporkan kepada kami, karena yang reaktif atau positif ini memerlukan tindakan lanjutan. Jadi kalau dari hasil rapid test yang kedua ini dilakukan oleh kabupaten kota ditemukan reaktif, maka dilanjutkan dengan pengambilan spesimen swabnya untuk diambil di kabupaten itu, lalu dibawa ke Labkes RSUP Sabah. Nanti kalau kedapatan hasil labnya itu positif, baru diambil oleh provinsi. Tetapi kalau positif dari rapid, silakan dulu tangani di sana untuk diambil swabnya. Selanjutnya Pak, terkait dengan ada temuan warga asal Kota Malang yang sempat rapid test masuk ke Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Kemudian hasil rapid test ini reaktif Pak. Lalu ini akan ditindaklanjuti oleh gugus tugas yang bertugas di Pelabuhan Gilimanuk, tapi yang bersangkutan memilih untuk kembali saja ke Kota Malang. Dan ini kan sudah ditemukan rapid testnya reaktif kan Pak, tapi dia lebih memilih untuk kembali ke Kota Malang dan akhirnya di sana dia di rapid test lagi dan menunjukkan gejala COVID seperti demam dan lainnya. Apakah sebenarnya Nika diizinkan Pak untuk yang bersangkutan meskipun sudah ditemukan reaktif lalu dia diizinkan untuk kembali pulang, atau seperti apa sebenarnya mekanismenya? Ya, sesuai dengan kesepakatan kita gugus tugas bahwa pintu masuk kita di Gilimanuk harus di-screening dengan ketat. Kebijakan kita adalah kalau ditemukan reaktif atau positif, sementara dia bukan orang yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Bali, maka kita mengambil kebijakan pulang ke Bali. Tentu diberikan masker dan diberikan pengantar. Tetapi kalau nanti yang reaktif itu adalah warga masyarakat Bali, memang dia untuk pulang ke Bali, maka kita tangani di Bali. Selama ini di lapangan ada beberapa fakta, ada yang kedapatan reaktif atau positif, tapi dia menuju ke NTB. Nah, karena di NTB ditutup, maka kita yang tangani di sini. Tetapi kalau yang bisa pulang, kita pulangkan kembali. Ini juga adalah upaya penting untuk mencegah penularan berikutnya. Tentu saja di sana tidak akan ditangani oleh pemerintah setempat. Karena setiap pemerintah provinsi dan kabupaten kota kan juga sama melakukan pembatasan. Persoalannya kenapa dia bisa lolos sehingga tiba di Gilimanuk. Nah, ketika tiba di Gilimanuk, maka kita yang mengambil tindakan tegas. Jadi beberapa yang kedapatan positif di Gilimanuk rapid test, kita pulangkan kalau tidak memiliki tujuan jelas ke Bali, tetapi kalau dia memang untuk pulang ke Bali, kita tangani. Beberapa sudah kita tangani, ada yang di Puskesmas, ada yang di Wisma 5. Tetapi ada juga yang dalam tanda petik melari ke Padang Baik, tetapi kita dapatkan lagi dan kita sudah bawa ke Wisma 5 untuk dikarantina di sana. Ada lagi Pak berkaitan dengan PSBB ini kan sebenarnya kalau di Bali ini kan sudah seperti yang Pak Sekda bilang, esensi dari PSBB itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Apa ini bisa dikatakan bahwa Bali ini sebenarnya sudah menerapkan PSBB tetapi tidak resmi begitu Pak? Dan apakah sebenarnya pemerintah Provinsi Bali ini sudah memiliki anggaran yang cukup untuk menanggung kebutuhan dasar warga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PP-nya PSBB ini Pak? Ya, secara substantif ya, konten dari PSBB itu sudah kita terapkan.
seperti adalah peliburan sekolah, tempat kerja sudah kita lakukan. Kemudian pembatasan kegiatan keagamaan sudah kita lakukan. Pembatasan kegiatan sosial budaya sudah kita lakukan. Pembatasan di tempat-tempat keramaian dan fasilitas publik sudah kita lakukan. Pembatasan terhadap perlintasan orang sudah kita lakukan. Jadi substansinya sebenarnya adalah sudah. Yang terpenting adalah bagaimana disiplin melaksanakan itu semua. Ya. Bahwa secara formal kita tidak menerapkan PSBB ini adalah ini soal prosedural formal saja. Yang kita pentingkan adalah prosedural formalnya atau substansinya. Karena kalau terapkan kita kalau dari kajian epidemiologis, terutama sekali tentang tingkat keterjangkitan, wilayah keterjangkitan, kecepatan proses penjangkitan, hubungannya dengan daerah lain, itu kita belum memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB. Belum lagi kalau PSBB itu diterapkan, dia memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu, PSBB ini belum menjadi pilihan strategi dari pemerintah Provinsi Bali. Kami juga tetap berkeyakinan bahwa PSBB bukan satu-satunya instrumen yang bisa mencegah penyebaran COVID. Kalau masih ada instrumen yang lain yang lebih memastikan bisa mewujudkan itu tanpa menimbulkan beban penderitaan yang berat kepada masyarakat, kenapa kita harus memilih PSBB? Ya. Kita juga lihat lapangannya, banyak daerah yang sudah menerapkan PSBB, tetapi efektivitasnya juga tidak menjamin. Kita lihat saja sama-sama Jakarta sudah menerapkan PSBB, tetapi tingkat mobilitas penduduk juga masih ramai. Kantor-kantor di sana masih buka, sehingga pemerintah mengenakan sanksi kepada beberapa perusahaan yang tetap buka. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah. Lagi satu aja Pak, berkaitan dengan bantuan gitu Pak. Ada pendataan ulang penerima bantuan. Kenapa tidak menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial Pak? Apakah ada perbedaan data dan kira-kira untuk realokasi ini akankah diumumkan secara terbuka Pak? Berapa program, setiap program dan anggaran yang akan digunakan? Pasti Pak. Begini, di dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak, pemerintah sudah memiliki skema. Yang pertama adalah bagi yang PHK atau dirumahkan, maka skemanya adalah prakerja. Bagi masyarakat yang lain yang terdampak, yang miskin, itu skemanya adalah BPNT, bantuan pangan non tunai, dan juga program keluarga harapan. Semuanya ini sudah ada datanya di dalam DTKS. Provinsi Bali juga sudah mengusulkan sesuai dengan DTKS itu. Tetapi kemampuan pemerintah untuk mengakomodasinya belum semua bisa diakomodasi. Itu satu. Yang kedua adalah karena COVID-19 ini berlangsung cukup lama, tentu data DTKS itu juga tidak cukup. Ya kan, tidak cukup karena realitas lapangannya semakin lama COVID ini berlangsung, maka semakin banyak orang yang terpapar, sehingga DTKS itu tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, maka di luar DTKS itu juga harus dilakukan pendataan ulang. Nanti dalam skemanya ini tentu akan diupayakan betul supaya tidak ada satu orang penduduk atau satu kakak yang mendapatkan beberapa skema ini. Nanti akan dipilah dari DTKS itu siapa yang sudah mendapatkan BPNT, kemudian PKH, tentu tidak boleh lagi mendapatkan skema yang lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Untuk hal ini pemerintah provinsi Bali kan sudah mengumumkan ya, skemanya. Hari ini akan ditandatangani peraturan gubernurnya tentang skema itu. Skema itu sudah dibuat oleh Pak Gub, kemudian sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi, difasilitasi, sudah mendapat jawaban dan hari ini disempurnakan. Nanti Bapak Gubernur akan tanda tangan bersama saya. Ya, Pak Gub tanda tangan, saya yang memudahkan. Hari ini juga. Nanti tentu Pak Gub yang akan mengumumkan skema itu seperti apa. Ya cukup ya. Terima kasih. Selamat sore.